Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Dalam tugas besar RBL Fisika Dasar 2 ini, kelompok kami dari kelompok 6 dengan asal dari TPP 46. Kelompok kami mengambil judul RBL, yaitu Analisis Gaya Lorentz dan Kinerja pada Alat Motor Listrik Sederhana terhadap peubah listrik dan magnet. Nah, tapi sebelum masuk ke video penjelasan materi dan alat, yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan anggota-anggota dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 120150054. Saya dari Prodi Teknik Geologi TPB 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Luciana, NIM 120250087 dari Prodi Teknik Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tariza Lazurdi Nur, NIM 120150060. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 120150034 dari TPB 46 Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Muslim Adi Putra dengan NIM 1015035 dari Prodi Teknik Geologi. Halo teman-teman, sebelum masuk ke teori, kita akan membuat alat motor listrik sederhana. Ada yang tahu belum? Apa sih motor listrik itu? Motor listrik adalah sebuah alat atau merupakan sebuah perangkat yang termasuk ke dalam perangkat elektromagnetik yang akan merubah atau mengkonversikan energi dari energi listrik menjadi energi mekanik. Bagian motor listrik yang utama terdapat dua bagian. Yang pertama ada stator. Stator merupakan bagian dari alat motor listrik yang tidak bergerak. Sedangkan rotor merupakan bagian dari alat motor listrik yang dapat bergerak. Nah, berdasarkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai apa itu motor listrik, perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa motor listrik itu dikategorikan menjadi dua jenis loh. Berdasarkan dari sumber tegangannya, alat motor listrik sederhana dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu satu, motor listrik arus bolak-balik AC atau alternating current. Dua, motor listrik arus searah DC atau direct current. Nah, teman-teman, dari dua jenis motor listrik yang ada, tapi di sini kita menggunakannya motor listrik dengan tipe motor listrik arus searah, yaitu DC, direct current. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan motor listrik arus DC dan prinsip kerjanya. Seperti tadi yang sudah dibilang teman saya, bahwa motor listrik yang digunakan adalah motor listrik dengan jenis arus searah atau DC. Adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber daya listrik searah. Motor listrik ini bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Prinsip atau cara kerja, arus dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi lingkaran atau loop. Didekatkan dengan bagian sisi loop, sehingga pada sisi-sisi loop akan mendapatkan gaya yang berlawanan dari arahnya. Gaya yang berlawanan arah inilah yang akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Gaya Lorentz merupakan suatu gabungan gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu bidang magnet. Arah dari gaya Lorentz yang pada gambar ditunjukkan dengan F akan selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik yang pada gambar ditunjukkan dengan I dan induksi magnetik yang ada yang pada gambar ditunjukkan dengan B.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk persamaan umum yang terdapat pada alat motor listrik. Yang pertama yaitu persamaan besar GGL induksi motor listrik, yaitu epsilon sama dengan epsilon max dikali sin omega T, dan epsilon max sama dengan N dikali B dikali A dikali omega, dengan epsilon merupakan GGL induksi dengan satuan volt, N adalah jumlah lilitan, B merupakan induksi magnet dengan satuan Weber per meter kuadrat, A merupakan luas kumparan dengan satuan meter kuadrat, dan omega merupakan kecepatan sudut penampang dengan satuan radian per second. Sedangkan persamaan besarnya gaya Lorentz yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alpha, dengan F adalah gaya Lorentz, B merupakan induksi magnetik medan magnet, I merupakan kuat arus, L merupakan panjang kawat dalam medan magnet, sedangkan alpha merupakan sudut yang diapit I dan B. Seperti pada umumnya, setiap alat yang dibuat dan digunakan pasti terdapat kekurangan atau kelemahan. Pada alat motor listrik ini, kekurangannya yaitu yang pertama, lilitan kawat yang telah membentuk kumparan terkadang bisa saja tiba-tiba terlepas saat alat digunakan. Dan yang kedua, yaitu karena yang digunakan adalah kawat dengan diameter tipis, saat alat dibongkar untuk variasi selanjutnya, kawat bisa saja rusak atau kumparan lilitan akan berubah bentuk. Selanjutnya, untuk kelebihan alat, bahwasannya alat ini selain memiliki kekurangan, tetapi memiliki juga kelebihan, yaitu yang pertama, untuk membuat alat motor listrik sederhana ini memerlukan alat dan bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Yang kedua, kelebihannya juga terdapat dalam kinerja atau cara kerja dari alat motor listrik sederhana ini sangat mudah. Untuk proses pembuatan alat dengan satu baterai ini, caranya adalah siapkan 2 buah kabel yang ujungnya sudah terkelupas. Digunakan 2 buah kabel agar bisa diberikan arus positif dan negatif. Lalu, tempelkan satu ujung ke masing-masing kutub baterai, lalu rekatkan dengan selotip. Dan ujung kabel satunya dibuat lekukan agar bisa menumpang dari kawat kumparan yang telah disediakan. Untuk proses pembuatan alat dengan 2 baterai ini, caranya sama dengan alat 1 baterai tadi. Hanya saja di sini kita menggunakan 2 buah baterai yang disusun secara seri dan direkatkan dengan selotip.